semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidafa Khairina dengan PM 24035010095. Dan di sini saya akan menjelaskan analisis statistika univariat, bivariat, dan juga multivariat. Nah, oke. Dari yang pertama kita mulai adalah univariat. Analisis univariat adalah metode analisis yang fokus pada analisis variabel tunggal. Dalam analisis univariat, kita tidak hanya memeriksa satu variabel pada satu waktu tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan variabel lain. Analisis univariat digunakan untuk memahami dan meringkas data tunggal serta mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Contoh analisis univariat adalah statistika deskriptif. Contoh soalnya, seorang manajer operasional di sebuah perusahaan ekspedisi ingin mengevaluasi tingkat pengiriman harian paket buah selama masa promosi ongkir ringan. Jadi di sini satu variabel yang digunakan adalah pengiriman harian paket buah. Jadi di sini untuk mengetahui dalam sehari itu berapa sih paket yang dikirim. Manajer tersebut ingin membandingkan jumlah pengiriman paket buah di bawah 5 kg dan di atas 5 kg selama 10 hari dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini dia tabelnya. Jadi membedakan variabelnya hanya paket buah di bawah 5 kg dan di atas 5 kg. Berdasarkan survei tersebut, analisislah mean, median, kuartil 1, 2, 3, standar deviasi, variance, SE mean, skewness, kurtosis, histogram, dan juga box plot. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari sini adalah kita copy semua. Kita copy, lalu kita menuju mini tab. Nah, ini di paste. Setelah di paste, kita ke menu start, basic statistik, display descriptive statistik. Nah, dalam kolom variabel ini pilih C1 dan C2. Kita select. Lalu kita ke menu statistik. Nah, di sini kita centang bagian yang ingin kita cari. Itu ada mean, SE of mean, standard deviation, variance, lalu first quartile, median, third quartile. Ini minimum dan maksimumnya nggak usah. Lalu ada skewness dan kurtosis. N non missing dan N missing ini juga tidak usah. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke menu graphs. Kita pilih histogram of data dan box plot of data. Kita klik OK. Setelah selesai juga ini kita klik OK. Kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya sudah keluar. Ini ada statistiknya, ini ada histogram, dan juga ini ada box plot. Nah, dari sini kita bisa lihat mean paket buah di bawah 5 kg adalah 31,7, sedangkan paket buah di atas 5 kg itu 40,4. Nah, dapat dilihat bahwa rata-rata harian itu dalam 10 hari itu bisa dilihat bahwa paket buah di atas 5 kg itu memiliki pengiriman paling banyak dalam sehari dengan rata-rata 40,4. Lalu kita bisa di sini juga ada SE mean, lalu standar deviasi, variance, kuartil 1 atau batas bawah, median atau batas tengah, dan Q3 atau batas atas. Lalu di sini juga ada skewness dan juga kurtosis. Nah, gimana sih untuk pengambilan keputusan skewness dan kurtosis? Kita bisa cek di grafik. Ini ya, paket buah di bawah 5 kg adalah 0,40. Dia itu berada di skewness positif sehingga grafiknya itu condong ke kiri. Dan paket buah di atas 5 kg itu adalah minus 0,13 sehingga hasilnya negatif, maka dia akan condong ke kanan. Nih. Lalu untuk kurtosis, paket buah di atas 5 kg itu berada di minus 0,81.
Dan juga paket buah di bawah 5 kg itu minus 1,35. Keduanya itu kurang dari 3, maka grafiknya itu cenderung lebih datar atau platykurtosis. Begitu ya. Lalu ini juga histogram jumlah paket buah dengan frekuensinya. Di sini juga ada box plot. Nah, box plot ini isinya adalah kuartil atas, kuartil tengah, kuartil 2, lalu kuartil bawah. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke bivariat. Bivariat. Analisis bivariat adalah metode analisis yang memeriksa hubungan antara dua variabel. Dalam analisis bivariat, kita memeriksa bagaimana perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lain. Tujuan utama dari analisis bivariat adalah untuk menemukan dan menggambarkan hubungan antara korelasi antara dua variabel. Analisis bivariat juga mencangkup metode statistika inferensial seperti korelasi Pearson, korelasi Spearman, atau uji hipotesis dua variabel. Contoh soalnya, seorang mahasiswa ingin mengetahui kebiasaan belajar mahasiswa yang lain dengan mencari hubungan antara lama waktu belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Melalui survei dengan 10 orang mahasiswa didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini adalah tabel dari survei yang telah dilakukan. Nah, seperti yang sebelumnya kita akan copy semua. Lalu kita menuju Minitab, kita tambah lembar worksheet baru, kita paste hasilnya. Setelah itu ke menu start, lalu basic statistik, lalu yang pertama dicek adalah normality test. Kita mau lihat nih datanya itu normal atau enggak sih. Kita cek di sini. Oke. Variabelnya kita isi C1 dan C2. Kita select. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat normality testnya, bahwa titik-titik penyebaran datanya itu tidak jauh dari garis lurus, sehingga data yang didapatkan itu masih tergolong normal. Jadi distribusinya distribusi normal, tidak melenceng jauh atau tersebar kemana-mana. Nah, setelah selesai normality test, kita akan lanjut untuk tes korelasi. Lalu kita pilih menu start, lalu basic statistik, correlation, variablesnya kita klik waktu belajar dan nilai ujian mahasiswa, kita select, kita cek option. Nah, pastikan metodenya adalah Pearson correlation. Lalu confidence levelnya 95% atau errornya itu hanya sebesar 5%. Kita klik OK, lalu kita pilih graph. Nah, statistic to display on plot, kita pilih correlation and p-value. Klik OK, lalu ini juga kita klik OK. Ini sudah keluar ya, agak bawah dulu ini. Di sini sudah keluar. Ini juga correlation atau nilai R-nya adalah 0,875. Lalu gimana cara mengambil keputusan itu? Kita akan cek pengambilan keputusan dari ini tabel yang sudah di sini, interpretasi nilai R. Karena nilai R tadi berada di 0,875, maka itu berada di rentang 0,8 sampai 1 yang berarti sangat kuat, sehingga hubungan antara lama waktu belajar dengan nilai ujian mahasiswa itu sangat berpengaruh sekali atau sangat kuat. Jadi semakin lama kita belajar, maka nilainya akan semakin tinggi atau semakin baik. Jadi jangan lupa belajar ya teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan menuju analisis multivariat. Analisis multivariat adalah metode analisis yang memeriksa hubungan antara 3 atau lebih variabel.
Dalam analisis multivariat, kita memeriksa bagaimana interaksi dan hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. Contoh dalam analisis multivariat adalah regresi linear berganda, analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Contoh soalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karyawan dalam meraih prestasi kerja. Perusahaan tersebut mengumpulkan data dari 15 karyawan mendapatkan sertifikat atas prestasi kerja yang dilakukan. Untuk mengetahui variabel mana berpengaruh terhadap prestasi kerja antara usia, lama bekerja, dan jenjang pendidikan. Nah, di sini ada kode. A adalah lebih dari sama dengan 5 sertifikat dan B adalah kurang dari 5 sertifikat. Nah, caranya sama, kita copy dulu ini semuanya. Lalu kita buka worksheet yang ketiga. Kita paste di sini. Setelah itu kita pilih stat, lalu pilih multivariate. Di sini pilih diskriminan analysis. Groups kita isi dengan C1 atau prestasi kerja. Kita select. Lalu untuk predictors kita pilih C2 sampai C4. Kita select semuanya. Setelah itu kita pilih option. Nah, di sini dalam display of result kita pilih above plus complete classification summary. Kita pilih ini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia sudah terlihat hasilnya di sini. Ini dia hasilnya. Jadi kita akan mulai ini untuk kesimpulannya. Bagaimana sih pengambilan keputusannya? Nah, untuk groups A atau prestasi kerja lebih dari 5 itu berjumlah 7 orang dan juga memiliki prestasi kerja di bawah 5 sertifikat berjumlah 8 orang. Lalu kita akan menuju grup MEANS. Di sini ada MEANS for group untuk A dan B berdasarkan variabel usia, lama bekerja, dan jenjang pendidikan. Di sini juga ada grup standard of deviation. Di sini ada grup A dan B dengan variabel usia, lama bekerja, dan jenjang pendidikan. Lalu, bagaimana sih pengambilan keputusannya? Nah, untuk MEANS for group nih, jadi kita lihat dulu dalam variabel usia 31,714 dan B adalah 37,125. Kita cari selisihnya, teman-teman. Kita cari selisihnya. Dan ini sudah cari selisihnya dengan yang paling mendekati atau yang selisih paling kecil adalah usia. Jadi variabel yang paling berpengaruh dalam mendapatkan prestasi kerja adalah usia. Jadi rentang usia itu sangat berpengaruh. Lalu bagaimana untuk yang grup standard deviation? Di sini kita bisa lihat bahwa usia itu dengan nilai 8,049. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa usia juga yang memiliki pengaruh paling besar dalam prestasi kerja. Jadi dibandingkan dengan lama bekerja yang 4,94 dan juga jenjang pendidikan 0,6638, usia itu sangat berpengaruh sekali dalam kita mendapatkan prestasi kerja atau mendapatkan sertifikat atas penghargaannya. Gitu semuanya. Jadi gimana nih, udah paham belum nih sama univariat, bivariat, dan juga multivariat? Sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.